Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Bincang Kampus. Nah, Tribuners, hari ini kita membawakan kabar bahagia khususnya bagi para mahasiswa ataupun juga calon mahasiswa yang sedang mencari beasiswa, karena tema kita pada hari ini merupakan beasiswa Kala, Jembatan Mimpi bagi Putra-Putri Indonesia Timur, bersama dengan dua narasumber kita hari ini yang sudah bergabung di studio. Yang pertama ada Kak Siti Nurkaya Basri selaku Program Manager Educareless Haji Kala, kemudian juga ada Kak Amra Aini dari Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai awardee beasiswa Kala 2022 yang sudah bergabung bersama kami di studio hari ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kami hari ini. Selamat siang. Selamat siang. Baik, kabarnya seperti apa, Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, ini terkait dengan beasiswa Kala tepatnya, tapi sebelum jauh membahas hal tersebut, kalau Kak Siti Nurkaya sendiri sudah berapa lama berkarir di Kala ataupun juga mengurusi soal beasiswa ini, silahkan. Oke. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya lumayan baru di LAS Kala ya, baru bergabung tahun ini dan memang langsung difokuskan untuk mengurusi program pendidikan Kala, khususnya salah satunya adalah program beasiswa ini. Tapi kalau untuk beasiswa sendiri memang sudah banyak mengurusi beasiswa semacam ini dari lembaga-lembaga yang lain dan memang concernnya di bidang pengembangan SDM sebetulnya untuk penerima beasiswa. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu mungkin beasiswa Kala ini kalau di tema kita kan Jembatan Mimpi bagi Putra-Putri Indonesia Timur. Apakah memang beasiswa ini dikhususkan untuk kita putra-putri dari Indonesia Timur atau seperti apa? Nah, benar sekali. Jadi beasiswa Kala ini memang fokusnya untuk 4 provinsi yang ada di Sulawesi saja. Utamanya itu ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Kayak gitu. Makanya disebut beasiswa yang khusus memang untuk membangun SDM di Indonesia Timur. Kayak gitu. Jadi fokusnya ke sana dan memang kita ini karena fokusnya memang membuat program untuk inklusivitas, jadi ingin mengcover semua kampus-kampus karena fokusnya ke perguruan tinggi ya. Kampus-kampus yang ada di 4 provinsi ini kita tidak membedakan kampus negeri maupun swasta, jadi semua kampus kita beri kesempatan tanpa ada batas minimum akreditasi. Karena beberapa pemberi beasiswa sejenis itu memberikan batas akreditasi kampus, kayak misalkan baru boleh daftar beasiswa ini kalau kampusnya minimal akreditasi B, C gitu-gitu. Kalau kita semua di cover gitu. Dan ada juga program beasiswa yang anak-anak yang asal daerahnya dari 4 provinsi ini, tapi mereka berkuliah di universitas terbaik nasional, kayak misalkan Universitas Indonesia, UGM, ITB, dan teman-temannya, pokoknya 10 top nasional kampus itu juga di cover di beasiswa ini kayak gitu. Tapi memang concernnya adalah anak-anak dari timur. Iya. Dari 4 provinsi ya tadi yang sudah disebutkan. Kemudian untuk hadirnya beasiswa Kala sendiri ini mungkin boleh disampaikan sejarahnya ataupun juga inisiasinya tuh dari mana gitu. Ya, oke, baik. Nah, jadi memang sudah cukup lama beasiswa ini hadir gitu di lingkup Kala sendiri. Cuma secara officially ini tuh salah satu program unggulan yang baru banyak diketahui orang-orang di tahun 2011 lalu. Dan sebelumnya memang belum di bawah naungan LAS Haji Kala. Jadi LAS Haji Kala itu baru mungkin 5 tahun terakhir ya di bawah naungannya. Sebelumnya ini memang langsung dari program Yayasan Haji Kala. Yayasan sendiri kan saya sudah hadir dari tahun 1980-an. Cuma memang baru concern di program beasiswa itu di tahun 2011 kemarin. Dan waktu itu awardee-nya sudah banyak, bahkan sudah jadi pimpinan-pimpinan di Kala sendiri gitu, di perusahaan di SBU-nya Kala. Mereka yang sudah menjadi penerima sejak tahun 2011 itu. Dan sebenarnya ada banyak jenisnya, ada ya juga yang untuk pasca sarjana. Cuma memang itu setelah beberapa tahun kita upgrade program, akhirnya di 5 tahun terakhir ini kita memang fokusnya untuk S1 kayak gitu. Adapun mungkin kalau ada pasca sarjananya itu lebih ke by rekomendasi. Karena memang di luar sana banyak menanyakan gitu, apakah beasiswa Kala ini ada juga untuk studi profesi, pasca sarjana dan lain-lain. Cuma memang kalau yang lagi buka sekarang dan lagi digencarkan saat ini tuh untuk S1. S1, D3, D4. Oke, baik. Jadi
sebenarnya udah lama Iya, juga dari ada 2011. hadir, kemudian sudah banyak membantu mahasiswa untuk melanjutkan pendidikannya dengan beasiswa bahkan di berbagai daerah di 4 Iya. provinsi itu. Nah, di sini juga kita sudah bersama dengan awardee-nya Kak Amra. Mungkin boleh kita kenalan dulu, sudah semester berapa, jurusan apa? Boleh Oke, silakan. Kak. Iya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya dari Universitas Muhammadiyah Makassar, program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saat ini saya sudah menyelesaikan studi di Oke. semester 7. Iya, dan sedang menunggu jadwal wisuda nih, Kak. Baik, jadi tinggal tunggu wisuda aja. Nah, Iya, Kak. dapat beasiswa kala ini awal mulanya tahu dari mana? Dapat beasiswa ini informasinya dapat dari sosial media, Kak, Instagram. Jadi selama saya SMA, saya cari-cari beasiswa apa kira-kira yang bisa saya dapat untuk melanjutkan studi. Gitu. Jadi sosial media sih, Kak, Instagram. Berarti memang dari awal kuliah memang sudah jadi awardee atau gimana? Iya, dari awal kuliah, dari semester 2. Iya, karena pada saat itu bukannya di semester 2, tapi tetap di cover di semester 1 sampai semester akhir. Baik, nah proses seleksinya kemarin seperti apa? Apakah kamu juga sudah sempat ajak teman-teman yang lain untuk bergabung, seperti apa? Kalau proses seleksinya di tahun saya itu tes administrasi dan wawancara. Nah, setelah itu baru sampai kepada wawancara sih, Kak, sampai kepada wawancara. Dan kalau rekan-rekan yang saya temani untuk berjuang juga ada, dan kita sama-sama juga lulus alhamdulillah pada saat itu. Jadi dari SMA yang sama kita daftar dan alhamdulillah lulus juga di beasiswa ini. Pada saat pendaftaran, kemudian tes dan lain sebagainya, apa kendala yang mungkin kamu rasakan pada saat itu? Terkait dengan kendala lebih ke kelengkapan berkasnya sih, Kak, karena berhubung di beasiswa kala ini kita harus betul-betul melihat dengan seksama berkas-berkasnya, kelengkapannya, jangan sampai ada yang ketinggalan sih, Kak. Oke, jadi dari administrasinya gitu ya harus lengkap dan lain sebagainya, karena memang juga harus diperketat jangan sampai ada pemalsuan dan lain sebagainya begitu. Nah, kemudian pada saat kamu lulus, apa saja tugas yang kamu kerjakan selama menjadi awardee beasiswa Kala? Iya, Kak, karena ini dia menariknya di beasiswa Yayasan Haji Kala. Di beasiswa Kala itu kita tidak hanya diberikan biaya pendidikan saja nih, Kak, tapi juga kita diberi kapasitas pengembangan kepemimpinan seperti kelas changemaker. Kemudian kita juga diberi kesempatan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat di Desa Binaan Kala. Kita juga diberi kesempatan untuk magang di perusahaan Kala, dan kita selalu diikut sertakan terkait dengan program-program atau kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Kala. Jadi para penerima beasiswa ini sering menjadi volunteernya, Kak. Jadi ada beberapa kegiatan juga yang akhirnya bisa diikuti melalui program beasiswa ini. Nah, kalau tadi mungkin Kak Siti sudah sampaikan ini di 4 provinsi gitu ya. Nah, sejauh ini awardee-nya di keempat provinsi itu sudah lumayan banyak juga atau seperti apa? Kalau sekarang dari semenjak 2011 ya sudah 1.200 lebih penerima, tapi untuk yang existing sekarang yang sedang berjalan itu 447 orang yang saat ini terbagi di 4 provinsi. Cuma memang yang lebih mendominasi karena kan kalau melihat dari asal mereka sebenarnya cukup merata ya, daerah asalnya, cuma yang konsentrasi domisilinya itu yang banyak di Sulawesi Selatan, karena memang rata-rata kalau di kawasan timur Sulawesi Selatan salah satu pusat pendidikannya ya, misalnya banyak kampus-kampus besar yang berpusat di Sulsel gitu, kayak gitu awardee-nya. Oke, baik. Nah, untuk proses seleksi dari teman-teman yang ada di provinsi lain, mungkin tim dari Kala akan datang ke sana atau prosesnya online semua atau gimana? Betul. Jadi untuk sejauh ini memang prosesnya kita fokuskan ke online, tapi kita biasanya tuh pada saat sosialisasi atau pengenalan program beasiswa baru berkunjung ke daerah-daerah tersebut gitu. Tapi untuk proses seleksi mulai dari proses seleksi berkas sampai akhirnya
tanda tangan kontrak dan lain-lain itu semuanya kita online. Oke, baik. Semuanya melalui sistem online karena Iya. sekarang juga kita sudah serba online Iya, gitu ya. Jadi betul. tidak perlu repot-repot lagi untuk datang langsung gitu. Nah, kemudian tadi dari Amra sendiri mengatakan bahwa dia lihat informasinya dari sosial media. Kalau dari tim Kala sendiri selain share ke sosial media, apakah ada hal lain mungkin yang dilakukan, misalnya sosialisasi ke sekolah dan lain Iya. sebagainya? Betul. Nah, upaya kami supaya program ini bisa lebih dikenal lagi sebenarnya selain kerjasama dengan media-media cetak online, kita juga berdayakan Awardi ya untuk kemudian mengajak anak-anak di daerah asalnya untuk daftar dan memperkenalkan lah besok kala dan sekaligus memberikan motivasi kampus gitu supaya makin banyak anak-anak daerah yang notabene-nya termotivasi lah untuk lanjut kuliah seperti itu. Karena sebenarnya value ini yang mau kita sebarkan ya ke sebanyak-banyaknya anak muda agar gimana mereka bisa percaya diri lanjut kuliah. Oke. Terus sosialisasi langsung juga aktif kita lakukan, tapi memang untuk tahun ini kita concern ke sosialisasi itu lewat media online kayak gitu, Zoom dan lain-lain. Bahkan kami dalam waktu dekat ini ingin melakukan bimbingan teknis. Jadi dari kami sendiri ke calon penerima, calon pendaftar ingin memberikan bimbingan teknis gimana caranya biar mereka bisa daftar dengan mudah dan sesuai dengan kriteria yang kami butuhkan. Oke, baik. Jadi memang sudah ada beberapa hal juga yang dilakukan gitu ya. Tapi sejauh ini dari tahun ke tahun pendaftarnya, kuotanya juga ditingkatkan atau pendaftarnya juga semakin banyak, seperti apa Kak? Iya betul. Jadi dari tahun ke tahun jumlah pendaftar alhamdulillah terus meningkat ya, dan sebaran wilayahnya sebaran kabupaten kotanya makin beragam. Mungkin kalau secara kalkulasi saya mungkin tidak bisa menyebutkan karena agak tahu datanya, belum ada datanya, Belum cuma terupdate ya? Tapi untuk sebaran kampus saat ini itu kita berjejaring dengan 73 kampus yang tersebar di Indonesia, maksudnya di 4 provinsi ini dan beberapa di Pulau Jawa gitu, kampus terbaik. Terus sudah kerjasama secara official dengan 22 kampus yang ada di 4 provinsi ini kayak gitu. Untuk sebaran daerah memang yang paling struggling itu menjangkau daerah-daerah 3T. Iya. Masih banyak di sana yang kampus-kampus kecil ya dalam artian ini yang belum kita sentuh juga, tapi kita upayakan tahun ini bisa ini, karena tahun ini juga kita bekerja sama dengan Disdik, LL Dikti, dan kalau saat ini tuh bekerja sama dengan LL Dikti wilayah 9 dan wilayah 16 yang memang membawahi 4 provinsi ini. Gitu. Oke, baik. Nah, Menjangkau. kemudian untuk beasiswa ini mungkin kita perlu luruskan dulu kepada Tribuners ini untuk anak-anak Indonesia Timur yang harus berkuliah di 4 provinsi yang sudah disebutkan tadi, atau nggak apa-apa mereka kuliah di Jawa, Jakarta dan lain sebagainya. Yang penting mereka orang asli Indonesia Timur dari 4 provinsi yang sudah disebutkan, seperti apa? Nah, mungkin detailnya kayak gini, hampir benar Kak, tapi memang 4 program beasiswa ini untuk mahasiswa baru tahun ini khususnya untuk mahasiswa baru saja yang kita buka. Kemudian mereka itu betul tadi yang dia harus berasal dari 4 provinsi ini dan berkuliah juga di 4 provinsi ini kampus-kampusnya. Tapi kita juga membuka untuk wilayah Pulau Jawa, tapi khususnya hanya untuk 10 kampus terbaik, top 10 kampus nasional gitu. Kayak tadi yang sudah saya sebutkan, UGM, ITB, Unpad, dan beberapa kampus lain yang sudah memang masuk ranking 10 terbaik gitu. Kalau selain itu masih belum bisa. Oke. Tapi mungkin kedepannya akan masih menjalin kerjasama lagi. Betul. Cuman memang difokuskan sekarang ini kalau misalnya di luar dari 4 provinsi yang disebutkan tadi itu masuk di top 10 kampus secara nasional gitu. Benar. Nah, kemudian pada saat seleksi tadi dari awardee-nya sudah mengatakan bahwa ini terkait berkas dan lain sebagainya. Tapi syarat-syarat khusus untuk menjadi awardee itu seperti apa? Apakah ini mungkin ada yang berpikir apakah ini beasiswa untuk yang teman-teman yang kurang mampu atau berprestasi atau dua-duanya bisa, gimana? Nah, untuk ini sendiri sebenarnya kita tuh karena kita sangat membuka kesempatan untuk sebanyak-banyaknya dan semua latar belakang itu hampir kita cover gitu ya.
kayak bukan cuma hanya berprestasi saja atau yang prasejahtera saja, tapi ada 6 pintu yang teman-teman semua bisa akses gitu kalau pengen daftar beasiswa Kala. Yang pertama itu tadi ya prestasi akademik 1 dan akademik 2. Kalau akademik 1 tuh buat kalian yang lulus di top 10 kampus terbaik senasional. Terus yang akademik 2 ini yang lulus di kampus yang secara geografis terletak di 4 provinsi ini, di kampus manapun, itu akademik 2. Keduanya ini punya syarat minimal rata-rata nilai ijazah. Nilai ijazahnya itu minimal 80. Jadi untuk 80 mulai dari 80 ke atas itu bisa daftar program beasiswa ini. Kemudian itu tadi ya notesnya, ini tahun ini hanya untuk mahasiswa baru. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sudah semester 2, 3 dan seterusnya barangkali belum bisa daftar untuk tahun ini. Selain itu ada juga jalur Hafiz. Hafiz ini untuk teman-teman yang punya hafalan Al-Quran ya, minimal 5 juz, nah itu bisa daftar program beasiswa ini. Terus ada jalur, kita juga buka untuk difabel atau disabilitas gitu. Jadi teman-teman yang atau ada kenalannya yang memang berkebutuhan khusus, terus ingin lanjut kuliah, kita juga buka program beasiswa khusus disabilitas. Apalagi yang prestasinya mungkin banyaknya non akademik gitu. Misalkan mungkin nilai rapornya nggak tinggi-tinggi banget, tapi punya keunggulan di bidang seni dan olahraga. Nah, ada juga yang khusus untuk bidang seni dan olahraga gitu. Jadi yang punya sertifikat prestasi di bidang itu, nah itu bisa jadi modal untuk daftar di program beasiswa ini. Sama satu lagi, Organisasi Kak. Betul, organisasi. Jadi yang aktif organisasi waktu sekolah SMA, nah itu juga bisa tuh dimaksimalkan pengalamannya untuk daftar jalur keaktifan organisasi. Oke, baik. Jadi ada 6 jalur yang mungkin bisa teman-teman pilih mana kira-kira yang match sama teman-teman, dan juga ini bisa menjadi salah satu pemacu untuk teman-teman bisa lebih aktif lagi ya. Misal kalau punya memang bakat di bidang seni dan olahraga, meskipun di akademik masih standar-standar aja, masih ada kesempatan untuk mendapat beasiswa dan lain sebagainya yang sudah tadi dipaparkan oleh Kak Siti. Kemudian juga untuk award yang peminatnya paling banyak di jalur ini jalur yang mana? Banyaknya sih sebenarnya akademik 2 ya. Akademik 2, kemudian organisasi. Organisasi lumayan. Tapi mostly memang menumpuk di jalur akademik 2 karena sepertinya itu persyaratannya paling umum ya. Iya. Paling umum. Kalau Amra kemarin di jalur akademik berapa? Akademik 2. Akademik 2, oke, pas orangnya ada di sini. Nah, kemudian, kalau Amra sendiri, ini kan tadi sudah di awal sudah sampaikan sudah semester 7, tapi sudah selesai juga, tinggal tunggu wisuda. Apakah ini memang juga salah satu syarat dari beasiswa Kala untuk menyelesaikan studi dengan tepat waktu lah, dan kemudian juga menjaga bagaimana nilainya itu tetap stabil gitu. Iya, betul sekali Kak. Jadi syarat daripada penerima beasiswa Kala, kita harus lulus tepat waktu, kemudian nilainya juga di atas 3,5, nilai IPK-nya, dan tentunya tetap berorganisasi, aktif, itu sih Kak. Oke, baik. Nah, selama kamu kuliah dan juga menjalankan aktivitas sebagai award ini, apakah ada kesulitan ataupun juga tantangan tersendiri dalam mungkin melaksanakan kegiatan-kegiatan dan jadwal kuliah yang padat juga? Gimana? Untuk tantangan sendiri sih Kak, kalau saya pikir-pikir nggak ada ya. Karena kita di para penerima beasiswa Kala itu selalu dikasih solusi oleh lembaga LAS Haji Kala. Kalau semisal program ini bertepatan dengan kuliah, tentunya kita akan mendahulukan dulu kuliah dulu, prioritasnya dulu kuliah, gitu sih Kak. Oke. Baik, kemudian pada saat kamu dari SMA udah aktif mencari beasiswa gitu, apakah sempat juga mendaftar di program beasiswa lain atau memang hanya fokus ke beasiswa Kala sendiri? Sempat mendaftar juga Kak kemarin di GIP kuliah, kemudian rezekinya di beasiswa Kala. Oke, baik, rezekinya di beasiswa Kala, tapi sejauh ini kamu merasa worth it kah beasiswa ini atau gimana? Sangat worth it. Sangat worth it ya. Iya, sangat worth it karena di beasiswa ini kita kita tidak hanya diberi finansial saja, tetapi bagaimana beasiswa ini sebagai wadah untuk kita berkembang. Oke. Nah, respon orang tua pada saat kamu akhirnya lolos
sebagai warga beasiswa ini seperti apa? Iya pastinya senang sekali ya Kak, karena beliau juga sangat tahu Pak Haji Kalla. Jadi saat itu dia bilang bagus ini doamu. Iya. Pertahankan itu, jaga nama baik kampus, jaga nama baik Yayasan Haji Kalla, Las Haji Kalla, jaga nama baik diri sendiri. Oke, baik. Jadi sangat membantu dengan hadirnya beasiswa dari Yayasan Haji Kalla untuk bagaimana kemudian teman-teman berproses dalam perkuliahan sendiri. Nah, kemudian pada saat kamu menjalani kuliah dan juga berbagai aktivitas di sebagai ORD sendiri, apakah dalam penelitiannya juga harus biasa kan ada beasiswa yang harus mengaitkan gitu beasiswanya dengan penelitiannya seperti apa? Tidak ada sih Kak. Tidak ada ya? Iya, kita diberi kebebasan mau meneliti apa, tidak ada. Yang hanya yang berfokus kepada IPK saja dan juga lulus tepat waktu. Oke, baik. Jadi bebannya tidak terlalu semengerikan. Ada beberapa beasiswa ya yang harus kayak gini dan lain sebagainya. Ini lebih ke dibebaskan atau leluasa, tapi yang penting lulus tepat waktu dan juga nilainya tetap dijaga begitu. Nah, kemudian kalau boleh disampaikan juga Kak Siti, dari beasiswa yang sudah digelontorkan kepada anak-anak ini, apakah ada kerjasama lain yang nanti bisa dilaksanakan dengan para URD ini, misal dari Yayasan Haji Kalla memberikan pelatihan semacam apa gitu untuk teman-teman ini bisa berkembang lagi, bukan hanya di dunia perkuliahan tapi juga sampai ke jenjang karir gitu. Ya, kalau misalkan selama mereka menjadi awardee itu tadi ya, kita memberikan pelatihan pengembangan diri yang memang khusus untuk soft skillnya mereka. Saya bekal untuk gimana mereka di kehidupan pasca kampusnya. Tapi kalau pasca mereka lulus sebenarnya tidak ada intervensi khusus lagi dari kami. Paling memang tanggung jawabnya adalah karena tadi ya kembali ke visi program beasiswa ini memang ingin memastikan tidak ada lagi tapi mengurangi angka putus kuliah. Jadi kita tuh nggak mau anak-anak yang kemudian sudah punya cita-cita untuk tertentu gitu, terus dia sudah mau berani berkuliah terus tiba-tiba putus tengah jalan hanya karena persoalan ekonomi dan lain-lain gitu. Jadi untuk intervensi khusus pasca menjadi awardee atau alias kalau mereka sudah lulus tuh sebenarnya nggak ada intervensi khusus, tapi kita lebih ke penguatan pada saat mereka menjadi awardee saja gitu. Oke, baik. Nah, dengan hadirnya beasiswa ini di 4 provinsi, kemudian apakah ada alasan utama kenapa akhirnya 4 provinsi ini dipilih dari Yayasan Haji Kalla sendiri untuk dilaksanakan ada awardnya di sana? Ya, pertama memang dari yayasan sendiri wilayah kerjanya memang di 4 provinsi itu. Kemudian kemarin tuh lebih ke persyaratan ini saja sebenarnya, persyaratan bahwa kalau kita ingin membuat sebuah lembaga amil zakat yaitu minimal bekerja di 4 daerah. Kemudian karena kan kebetulan memang perusahaannya Haji Kalla sendiri itu memang besarnya di 4 provinsi ini. Jadi kita jadikan daerah-daerah tersebut jadi cakupan juga gitu. Supaya manfaat yang mungkin masuk ke lembaga bisa kita tularkan lagi lewat program ini ke masyarakat. Oke, baik. Jadi untuk daerah operasionalnya memang ada di 4 provinsi ini, tapi betul. apakah sejauh ini akan ada pengembangan lagi ke provinsi-provinsi lain yang untuk memang mengcover seluruh Indonesia Timur atau seperti apa, Kak? Kalau sejauh ini objektif kesananya sih belum dibicarakan secara teknis ya, tapi kalau dari cita-cita LAS sendiri inginnya program beasiswa ini jadi program beasiswa top of mind gitu. Jadi ketika orang berpikir beasiswa yang terbaik di daerah timur itu apa sih? Nah, orang-orang langsung oh iya beasiswa Kalla, ada loh beasiswa Kalla gitu. Karena kan kalau secara nasional banyak sekali, apalagi yang dari pemerintah itu memang sudah cukup banyak, tapi dan banyak juga lembaga-lembaga filantropi yang lain, kemudian lembaga-lembaga korporasi yang memberikan beasiswa. Jadi memang secara ini cita-cita kita sendiri pengen jadi lembaga beasiswa terbaik yang ada di Indonesia Timur. Nah, untuk mencapai visi misi tersebut sejauh ini apa kira-kira yang sudah dilakukan oleh pihak yayasan sendiri dalam untuk terus mengembangkan beasiswa untuk anak-anak Indonesia Timur sendiri? Nah, tentunya kalau yang kami lakukan pertama mungkin ya itu tadi gimana caranya bisa menyampaikan informasi ini ke sebanyak-banyaknya masyarakat gitu ya di 4 provinsi ini, kemudian memperbaiki kualitas proses seleksinya. Karena sebenarnya
kalau misalkan kualitas awardingnya sama kayak Amra ini, atau maksudnya kebanyakan banyak prestasi gitu ya, otomatis pasti sudah tidak diragukan lagi kualitas dari program beasiswanya itu. Apatah lagi kan di dalam program beasiswa ini kita bukan cuma hanya memberikan dana pendidikan ya, tapi juga pengembangan diri yang sebenarnya untuk jangka panjang itu yang lebih dibutuhkan gitu. Untuk mereka, selain memastikan mereka bisa lulus kuliah, yang memastikan kualitas diri mereka memang siap untuk bersaing di luar sana gitu. Salah satunya juga sebenarnya untuk regenerasi ya. Iya, betul. Regenerasi untuk Kala sendiri maupun juga ya Indonesia Timur gitu secara umum. Gitu. Iya, baik. Nah, pada saat proses seleksi mungkin apa kira-kira yang paling ketat gitu, ataupun juga paling diperhatikan dari teman-teman Yayasan Haji Kala kepada awardee? Betul. Nah, kalau di kami sendiri sebenarnya yang paling kita concern itu adalah pada saat seleksi awal proses ini banyak sekali menggugurkan sebetulnya kalau pendaftarnya tidak begitu jeli atau semacam agak setengah-setengah ya proses pendaftaran, karena berkasnya tuh lumayan banyak. Meskipun sebenarnya ini berkas yang standar untuk pemberi beasiswa, semuanya minta berkas ini, tapi kadang biasa kalau misalkan calon pendaftar agak sedikit effortless ya istilahnya, sekarang effortless untuk daftar, biasanya memang kendalanya di sana. Kalau berkasnya kemudian tidak sesuai dengan standar yang kami minta, biasanya kita langsung cut off di situ. Kemudian untuk sesi wawancara, sebenarnya kalau sesi wawancara hanya memperdalam apa yang mereka sudah lampirkan pada saat proses pendaftaran di tahap pemberkasan itu. Paling ya setiap by jalur ya, kalau kita melihat dia daftarnya jalur prestasi ya, artinya kita akan gali prestasinya dan potensi prestasinya apa. Kalau misalkan dia daftarnya akademik, berarti kita tanyakan lebih jauh komitmen akademiknya. Makanya juga di besok kala itu, kalau misalkan Amra ini kan dia daftar jalur akademik, nah artinya dia berkomitmen untuk menjaga proses akademiknya dari awal sampai akhir gitu. Itu yang kita gali terus komitmennya. Terpenting sebenarnya komitmen dia untuk gimana meyakinkan kita ya, pemberi beasiswa, komitmen dia bisa benar-benar menyelesaikan perkuliahannya. Karena kadang tidak sedikit juga, meskipun memang secara jumlah nggak begitu banyak ya, tapi sudah diberikan beasiswa, tapi ternyata di along the way, karena kan ini 4 tahun ya jalan, komitmennya menjadi menurun, kualitas akademiknya jadi menurun sekali gitu di pertengahan jalan. Itu yang ingin kemudian kita cegah dari awal pada saat proses seleksi. Baik, jadi memang kalau kita lihat manusia ini kan beragam gitu ya, kita nggak bisa semua ini pasti bisa perfect, ada aja gitu, salah satu yang ya mungkin melenceng dari apa yang kita cita-citakan begitu. Tapi sejauh ini memang proses seleksinya memang sangat diperketat supaya memang yang lulus ini ya teman-temannya Amra yang setipe gitu dan yang memang bertanggung jawab menyelesaikan studi dengan baik dan lain sebagainya, kemudian juga bertanggung jawab atas dana yang sudah diberikan. Nah, kemudian kalau Amra sendiri tadi kan sudah disampaikan ada tes wawancara dan lain sebagainya. Pada saat tes wawancara mungkin grogi, gugup atau gimana? Iya sih, kalau grogi nggak usah ditanyakan sih. Pasti ada perasaan grogi, gugup, tapi jangan perlihatkan kegrogian itu, gugup itu di depan interviewer, jangan perlihatkan itu. Oke, baik. Tapi pada saat kamu menjawab pertanyaan, apakah ada pertanyaan yang sempat kamu merasa wah ini pertanyaannya susah deh, kayaknya saya nggak lulus deh, atau sempat ada keraguan muncul gimana? Kalau seputar pertanyaannya itu sih semuanya berkaitan dengan diri kita sendiri saja, karena ada esai yang kita masukkan, ada esai. Nah dari situ ada muncul beberapa pertanyaan. Jadi sebenarnya kalian bisa langsung jawab pertanyaan itu. Kalau memang mengerjakan esainya betul-betul dengan diri sendiri, begitu. Kemarin esainya kamu membahas soal apa? Esainya itu kemarin kebetulan temanya itu motivation letter. Jadi bagaimana komitmen dan semangat calon penerima beasiswa Kala untuk mengikuti beasiswa ini. Oke, baik. Jadi dari proses kemudian menyiapkan berkas sampai pada menyiapkan esai sendiri, kamu butuh waktu berapa lama sampai akhirnya tahap wawancara dan dinyatakan lulus gitu? Untuk persiapannya sih kurang lebih sebulan ya Kak, karena untuk beberapa pemberkasan yang juga diurus di daerah sendiri, kemudian di kampus juga, esainya juga ada sekitar sebulan sih Kak.
Oke, sekitar sebulan, tapi itu sudah lumayan singkat ya kalau kita bisa lihat, karena ada beberapa beasiswa mungkin yang butuh berbulan-bulan dan lain sebagainya, pemberkasan itu memang kita memang selalu rumit di pemberkasan gitu. Tapi it's okay, tidak ada sesuatu yang instan, apalagi ini kita diberikan biaya gitu ya, jadi kita juga perlu effort gitu supaya pihak pemberi ini bisa melihat effortnya ini seperti apa pada saat mendaftar, dan bisa nanti diketahui effortnya juga pada saat kuliah. Nah, pada Yayasan Haji Kala sendiri ini kan kita juga sembari mempromosikan gitu. Pendaftarannya apakah sudah buka lagi atau kapan buka lagi? Silakan. Nah kebetulan ya ini momentum yang sangat tepat karena saat ini kita sedang buka pendaftaran Besok Kala. Bukanya itu sebenarnya sudah dari 25 Mei kemarin dan untuk gelombang pertama, dan akan tutup nanti di 5 Juli. 5 Juli tutup gelombang pertama. Kemudian kita masih buka lagi untuk gelombang kedua itu di pertengahan bulan Juli. Juli buka lagi di pertengahan dan akan tutup di 31 Agustus. 2 gelombang, jadi silahkan dimaksimalkan tuh yang mana-mana yang kira-kira mahasiswa baru ini sudah dapat pengumuman hasil kampusnya. Karena harus diterima di kampus dulu baru bisa iya dapat. Betul. Jangan sampai udah terima beasiswa nggak kuliah nanti. Iya, benar. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin sudah lulus SNBP, SNBT ataupun juga sudah lulus di beberapa kampus swasta, yang juga kita tahu banyak kampus swasta yang bagus di kawasan Indonesia Timur, termasuk juga di 4 provinsi tadi, boleh dipantengin gitu ya. Kalau boleh diinformasikan juga Kak, detailnya ada di sosmednya Kak atau seperti apa? Iya. Jadi untuk informasi seputar ini, kalau misalkan teman-teman sering mantengin Instagram, bisa langsung di follow Instagramnya Yayasan Haji Kala. Ketik aja Yayasan Haji Kala, di sana kita ada highlight khusus untuk beasiswa. Gitu. Jadi teman-teman cari aja Instagramnya dan kemudian cari highlightnya di sana untuk beasiswa dan lengkapi berkas. Kemudian siapkan diri Anda gitu ya, karena tadi sudah disampaikan sama awardee-nya, ada berkas, kemudian juga wawancara, esai dan lain sebagainya. Memang kita juga harus effort gitu. Nah, untuk sistemnya apakah ada sistem baru yang diterapkan tahun ini atau seperti apa? Iya, untuk tahun ini sistem seleksi ya, karena kita sudah semakin terpapar dengan AI. Nah, saat ini kita sudah mengintegrasikan sistem seleksi dengan AI, jadi sebisa mungkin memang diperketat secara sistem pemberkasan dan lain-lain, tapi keuntungannya adalah teman-teman yang daftar lebih awal bisa mendapatkan keputusan lebih awal juga, dan proses seleksi berkasnya kalian bisa diseleksi lebih awal. Begitu berkas masuk, kita langsung seleksi, dan lanjut atau tidaknya ke tahap berikutnya itu bisa kita kabarkan lebih awal juga. Nggak perlu menunggu sampai akhir. Artinya kalau teman-teman sudah dapat keputusan lulus atau tidaknya, kan bisa daftar beasiswa lain atau coba kesempatan yang lain gitu. Jadi kita kecepatan itu tadi yang coba kita tawarkan di sistem yang saat ini. Oke, baik. Nah, juga salah satu tadi penggunaan AI gitu ya, karena kan tadi ada esai, kemudian dan lain berkas-berkas yang lain sebagainya. Sekarang kan untuk memalsukan data dan lain sebagainya, ataupun teman-teman edit fotonya di AI itu kan jangan sampai terjadi gitu ya, dan juga memang sudah terintegrasi, jadi teman-teman jangan macam-macam, pokoknya diunggah yang real aja gitu. Nanti teman-teman akan, kalau memang rezekinya, nanti akan lolos tahap seleksi. Nah, mungkin dari Kak Siti mungkin boleh sekalian ngajak buat teman-teman untuk daftar beasiswa. Oke, boleh. Nah, teman-teman sekalian yang saat ini statusnya sudah diterima di kampus di kawasan Indonesia Timur, khususnya tadi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah, dan juga lulus bahkan di kampus top nasional kampus terbaik di Indonesia, silakan Besok Kala terbuka lebar untuk kalian coba, dan silakan pilih bisa jalur apa saja, dan saat ini sedang buka sampai dengan Agustus mendatang ya. Ada 2 gelombang, kalian bisa coba gelombang mana saja gitu. Itu palingnya, silakan daftar dan rasakan prosesnya. Oke, baik. Nah, dari kamu sebagai awardee mungkin boleh sekalian mengajak junior-juniornya nih untuk juga bisa merasakan kesempatan yang sama. Silakan. Iya, jadi untuk teman-teman yang mahasiswa baru sekarang yang sudah bernim maupun yang sedang mempersiapkan, ayo daftar segera beasiswa Kala, karena kalau kalian cari beasiswa yang tidak hanya mendapatkan biaya pendidikan saja, tetapi juga
untuk mengembangkan skill kalian, beasiswa Kala adalah jawabannya. Oke, baik. Jadi ini menjadi salah satu pilihan dan juga hal yang harus disiapkan sama teman-teman yang sudah punya NIM begitu ya, ataupun juga sudah diterima di kampus impian masing-masing untuk mengurangi beban orang tua ataupun juga belajar mandiri gitu ya. Ayo boleh daftar segera supaya nanti bisa kuliahnya juga bisa lebih terchallenge gitu ya, karena harus tepat waktu dan juga harus menjaga nilai dengan baik, dan selain itu bisa ikut berbagai kegiatan yang bisa mengisi waktu luang, tidak hanya kos kampus gitu aja ya, tapi bisa punya banyak kegiatan, punya banyak kenalan sama URD juga, dan tentunya dibiayai sampai kamu selesai. Yang penting selesainya tepat waktu, atau kalau bisa jadi cum laude gitu ya. Nah kalau kamu cum laude atau gimana? Alhamdulillah cum laude. Nah ini kita sudah lihat ini semester ya. Oke, 7 semester ya. Biasa kan 8 Nampaknya terlalu buru-buru. Kan selalu disemangati. Iya betul. Nah inilah kita bisa lihat kualitas dari penerima ataupun juga URD beasiswa Yayasan Haji Kala. Memang proses seleksinya begitu ketat sampai menghasilkan para URD yang juga punya kualitas. Untuk itu terima kasih Kak Siti sudah hadir di sini. Kemudian juga kepada Afra, terima kasih sudah hadir dan berbagi pengalamannya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi dan juga semangat untuk teman-teman semua yang ingin melanjutkan kuliah tapi mungkin terkendala biaya dan memang dia punya prestasi. Boleh banget untuk kepoin Instagramnya dari Yayasan Haji Kala untuk mendapatkan beasiswa. Semoga kamu Tribuners menjadi salah satu orang yang beruntung yang dapat berkuliah dengan beasiswa Haji Kala. Terima kasih, dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners sudah menyaksikan program kita pada siang hari ini. Jangan lupa saksikan juga beragam program dan berita menarik lainnya, tentunya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh narasumber dan juga kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.